Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Tanpa terasa, libur telah selesai, libur semester. Harapan kita semua di awal semester genap ini, awal tahun 2021, kita bisa belajar secara normal, kita bisa belajar secara tatap muka, tetapi keadaan memaksa kita untuk melanjutkan pembelajaran seperti semester lalu, yaitu secara daring ataupun online. Terlepas semua hal tersebut di luar harapan kita, pembelajaran harus tetap berjalan, kalian harus tetap semangat. Jadikanlah apa yang menjadi pengalaman di semester lalu menjadi perbaikan kita untuk semester ini. Bahasa Indonesia di awal semester genap ini kita akan belajar mengenai negosiasi dan kewirausahaan. Mari kita masuk ke materinya. Bapak pindahkan terlebih dahulu. Pada pembelajaran pertama ini kita akan belajar mengenai menganalisis pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Oke, negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi itu merupakan perundingan atau bentuk kegiatan tawar-menawar agar mendapat kata sepakat dengan yang diinginkan. Oke, di sini ada kegiatan tawar-menawar, begitu ya. Negosiasi ini bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di kantor, ataupun dimanapun. Bapak jelaskan satu persatu dulu. Negosiasi itu merupakan kegiatan yang tawar-menawar. Kegiatan tawar-menawar berarti ada yang menyampaikan sesuatu, keinginannya apa, ditawar tidak seperti itu, harusnya seperti ini, dan terus berlanjut kegiatan tersebut. Tawar, misalkan contohnya untuk tawar-menawar barang, harga, seperti itu. Itu biasanya terjadinya di pasar atau di warung. Si pembeli menginginkan harga barang tersebut lebih murah, tetapi si penjual menginginkan harga barang tersebut lebih mahal, maaf. Secara tidak langsung, hal tersebut membuat antara pembeli dan penjual saling tawar-menawar. Si pembeli ingin harganya murah, si penjual ingin harganya mahal, hingga nanti ujung-ujungnya akan mendapat kata sepakatnya di harga berapa. Nah, disinilah yang namanya negosiasi tersebut. Ada dua pihak yang keinginannya berbeda. Pihak pertama pembeli ingin harganya murah, pihak kedua penjual ingin harganya mahal. Tetapi dari proses tawar-menawar tersebut, nanti akan sampailah pada kata sepakat persetujuan harga dealnya di mana. Nah, itulah merupakan kegiatan negosiasi. Itu merupakan bentuk negosiasi yang ada di pasar. Bagaimana dengan bentuk negosiasi yang ada di sekolah? Misalkan guru ingin melaksanakan ulangan minggu depan. Murid mungkin ada yang melakukan pengajuan atau melakukan penawaran. Pak, kalau minggu depan pelajarannya semua sudah ada ujian. Kalau semuanya ujian, kami tidak akan maksimal. Nah, guru melakukan pengajuan bahwa minggu depan akan melakukan ujian, dan murid melakukan penawaran bahwa jangan minggu depan, bisa saja minggu ini atau 2 minggu selanjutnya. Nah, di situ ada bentuk negosiasi juga di sekolah. Bagaimana di rumah bentuk negosiasinya? Di rumah pun mungkin kalian secara tidak langsung pernah melakukan negosiasi uang jajan contohnya. Kalau liburan kan biasanya kalian tidak dapat uang jajan dari orang tua, tetapi kalian bisa melakukan penawaran ke orang tua kalian masing-masing dengan alasan, ya bagaimanapun alasannya. Misalkan di liburan tetap ada kegiatan, nah kegiatan itu memerlukan uang jajan. Nah, kalian melakukan penawaran kepada orang tua
bagaimana caranya supaya dapat uang jajan. Nah, itu pun merupakan bentuk negosiasi, sehingga negosiasi tersebut sebetulnya secara tidak kalian sadari itu bisa berada di manapun. Bisa berada di rumah, bisa berada di sekolah, di pasar paling sering kalian melakukan negosiasi kalau kalian ingin membeli sesuatu, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Itu merupakan negosiasi. Negosiasi itu merupakan bentuk tawar-menawar akan keinginan kalian, akan cara kalian mendapatkan sesuatu terhadap pihak yang kalian ajak tawar-menawar tersebut. Kemudian, kenapa sih bisa terjadi negosiasi? Negosiasi itu bisa terjadi karena adanya perbedaan keinginan atau kepentingan antara dua pihak atau lebih. Di sini dua pihak atau lebih. Minimal itu dua pihak. Karena kalau cuma satu pihak, tidak mungkin terjadi negosiasi. Kalian sendiri, ini sudah, kalian mau melakukan tawar-menawar dengan siapa? Minimal ada lawan kalian, ada lawan bicara yang bisa diajak tawar-menawar, barulah bisa terjadi negosiasi. Tetapi kalau misalkan walaupun sudah ada dua pihak seperti itu ya, misalkan kalian ingin harganya murah dan penjual pun ingin barangnya laku sehingga harganya murah, tidak masalah. Ya, di dalam hal tersebut tidak akan terjadi negosiasi, tidak akan terjadi tawar-menawar. Jadi, salah satu syarat agar negosiasi tersebut bisa terjadi, yang pertama itu harus ada lawan bicara, berarti ada dua pihak. Dan yang kedua itu harus antara dua pihak tersebut keinginannya berbeda. Nah, kalau sudah keinginan kedua pihak tersebut berbeda, maka akan terjadi tawar-menawar dalam pembicaraan kalian dengan lawan bicara kalian. Dalam negosiasi itu, tadi Bapak bilang terjadi tawar-menawar antara lawan bicara kalian. Tawar-menawar itu jika diuraikan, ada pengajuan, ada penawaran. Nah, tawar-menawar itu timbal balik. Yang pertama melakukan pengajuan, yang kedua melakukan penawaran. Antara pengajuan penawaran ini terjadilah proses atau terjadilah kegiatan tawar-menawar. Nah, dari tawar-menawar tersebut ada persetujuan. Kita uraikan satu persatu. Pengajuan itu keinginan yang disampaikan pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama mengajukan ingin harga murah. Pihak pertama ingin mengajukan kalau di rumah ingin dapat uang jajan. Pihak pertama kalau di sekolah tadi Bapak contohkan ingin ulangannya diundur. Nah, itu merupakan pengajuan dari pihak pertama. Lalu penawaran itu adalah tawaran atau respon terhadap pengajuan pihak pertama. Kenapa bisa terjadinya ada penawaran? Karena pihak kedua ini pasti ada perbedaan keinginan. Kalau misalkan si penjual keinginannya sama-sama nggak apa-apa harga murah asal terjual, ya tidak terjadi tawar-menawar di sana, maka tidak terjadi adanya negosiasi. Tetapi kalau misalkan si penjual itu ternyata keinginannya berbeda dengan pembeli, maka dia melakukan penawaran. Nggak bisa begitu, harganya agak dinaikkan sedikit. Nggak dapat untung saya. Nah, disitulah terjadi proses tawar-menawar. Tawar-menawar itu karena adanya pengajuan dan penawaran. Dan karena adanya perbedaan keinginan antara pihak pertama dengan pihak yang kedua. Dari tawar-menawar tersebut, tercapailah kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Kesepakatannya mungkin di dalam pasar harganya berapa, kalau di rumah kesepakatannya bisa mendapatkan uang jajan tapi mungkin nilainya tidak seperti waktu sekolah. Itu dalam negosiasi, jadi ada pengajuan dan penawaran, disebut tawar-menawar, dan adanya persetujuan.
Selanjutnya, nah di sini ada contoh teks negosiasi. Akan Bapak ceritakan pada siang hari di pasar buku loakan, saya menanyakan harga buku kepada seorang penjual. Maaf, buku ini harganya berapa ya bang? Penjual, buku yang mana ya? Lalu, buku yang ini sambil memegang buku yang agak tebal, itu menunjukkan bukunya. Si penjual lalu menjawab, oh ini harganya 79.000. Wah, mahal sekali ya bang. Ya memang segitu harganya. Harga pasnya berapa ya bang? Nah, disinilah si pembeli mulai melakukan pengajuan karena dia tidak setuju harganya 79.000. Baru dia melakukan pengajuan, harga pasnya berapa? Si penjual melakukan penawaran. Ya, itu sudah harga pas, Dik. Buku ini memang mahal. Si penjual juga keinginannya harganya tetap 79.000, makanya dia melakukan penawaran. Lalu dilanjutkan. Saya tahu harga buku ini memang harganya sangat mahal, isinya mantap, pengarangnya terkenal dan cetakannya juga bagus. Kalau beli di toko buku mungkin harganya dapat mencapai 100.000 atau kurang sedikit. Lalu si pembeli melakukan pengajuan lagi. 50.000 gimana bang? Saya mencoba menawar. Nah, yang namanya si pembeli kalau menawar barang sebenarnya mah tahu harganya mahal, tapi tetap saja pengen harganya murah, makanya dia melakukan pengajuan agar harganya bisa lebih murah. Nggak dapat dik, buku mahal itu. Nah, si penjual melakukan penawaran agar harganya tetap tinggi, karena dia pengen harganya terjual dengan harga tinggi. Ya saya tahu, tapi masa nggak bisa kurang harganya? Udah 70.000 saja. Nah, di sini sudah mulai ada penurunan harga. 60.000 nggak bisa ya? Naikin sedikit lah, jangan begitu, kata penjual. Nah, di sini sudah mulai ada proses tawar-menawar agar harganya cocok dari sisi pembeli dan cocok dari sisi penjual. Naikin sedikit lah, jangan segitu. Berapa dong, kata pembelinya. 65.000, harga pas deh, kata si penjual. Oke lah kalau begitu, saya ambil satu. Nah, di sini sudah mulai ada titik temu. Sudah mulai ada titik angka persetujuannya nih, harga persetujuannya berapa. Saya langsung menyerahkan uang sembari si penjual membungkus buku saya. Saya melihat-lihat buku yang lain sejurus, kemudian saya melihat satu novel cinta yang sedang digandrungi remaja saat itu. Novel ini terdiri dari 2 jilid tebal. Nah, dari buku yang pertama telah mencapai persetujuan, dan persetujuannya tersebut harganya 65.000. Nah, itulah negosiasi agar ketemu harganya murah. Kemudian, kalau buku ini harganya berapa bang? Si penjual menjawab, satu set 90.000. Wah, kemahalan, 40.000 saja ya bang. Saya ambil 2. Aduh, nggak dapat dik, terlalu rendah nawarnya. Di toko buku saja nggak ada yang harganya segitu. Lalu si pembeli melakukan pengajuan lagi. Ya kan di toko buku, lah ini di sini kan loakan. Si penjual lalu melakukan penawaran lagi lah supaya harganya agak tinggi, naikin lagi lah harganya, jangan segitu, segitu masih kerendahan. Lalu si pembeli melakukan pengajuan lagi. Enggak lah bang, kemarin kawan saya bisa dapat segitu kok. Si penjual lalu menjawab, wah nanti saya nggak untung dong dik. Si pembeli membalasnya, ah saya rasa harga segitu abang juga sudah untung. Selalu si penjual berpikir agak lama. Naikin sedikit lah dik. Lalu si pembeli menjawab, enggak bang, kalau boleh segitu ya nanti saya ambil 2. Baiklah, kata si penjual, hitung-hitung membuka pelanggan baru. Jadi, dari proses tawar-menawar di buku yang kedua, buku novel tersebut, dapatlah persetujuan harga satu setnya 40.000. Jadi, si pembeli membeli 2 set, jadi harganya 80.000. Itu merupakan proses tawar-menawar yang terjadi di
tempat buku loakan. Ada tawar-menawar antara penjual dengan pembeli dan diakhiri dengan persetujuan. Persetujuannya apa? Di buku yang pertama harganya 65.000 dan buku yang kedua satu set 40.000. Itu merupakan negosiasi. Jadi mungkin bahasa mudahnya untuk kalian, negosiasi itu apa? Negosiasi itu merupakan tawar-menawar. Kurang lebih seperti itu. Dalam negosiasi itu ada struktur. Kita belajar mengenai tulisan, otomatis tulisan ada strukturnya. Struktur negosiasi itu ada orientasi, lalu yang kedua ada pengajuan, ada penawaran, ada persetujuan, dan terakhir penutup. Kalau kita melihat teks judul yang ini, orientasi itu bagian pendahuluannya. Pendahuluannya bagian mana? Maaf. Pendahuluannya itu ada di bagian pada siang hari di pasar buku loakan. Nah, di situ merupakan bagian pendahuluannya. Sampai di penjual bilang, ya memang segitu. Nah, di situ bagian pendahuluannya. Nah, pada saat si pembeli melakukan pengajuan, itu baru masuk struktur di pengajuannya. Lalu si penjual melakukan penawaran, itu struktur penawarannya. Persetujuannya itu di bagian ya harga 65.000 di sini, ini merupakan bagian persetujuannya. Lalu, nah di sini akhirnya penjual memberikan 2 set buku tersebut dengan harga 80.000. Nah, ini merupakan bagian penutup. Gitu. Jadi ada terdiri dari 5 bagian untuk strukturnya: orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kemudian kaidah teks negosiasi itu ada 6. Bapak turunkan. Oke. Yang pertama itu melibatkan 2 pihak atau lebih ya. Yang namanya tawar-menawar, kita butuh ada lawan bicara. Nggak mungkin kita tawar-menawar dengan diri sendiri. Yang kedua, menggunakan bahasa lisan, didukung gerak tubuh dan ekspresi wajah. Ya, negosiasi itu biasanya memang dilakukan secara langsung, digunakan secara lisan. Tetapi sekarang ini negosiasi bisa juga menggunakan tulisan atau negosiasi secara tertulis. Contohnya apa? Contohnya itu kalau kalian melakukan lamaran kerja, kalian tentu tidak langsung melamar secara lisan kepada pihak perusahaan, tetapi kalian menyampaikannya dalam bentuk surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja itu merupakan bentuk negosiasi dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga, mengandung konflik, pertentangan, atau perselisihan. Oke, tadi Bapak sampaikan kenapa bisa terjadi negosiasi atau tawar-menawar, karena adanya perbedaan keinginan atau kepentingan antara pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Jadi adanya konflik ini perbedaan keinginan antara pihak pertama dengan pihak yang kedua. Adanya tawar-menawar, adanya pihak yang satu melakukan pengajuan, yang satu lagi melakukan penawaran, itu merupakan tawar-menawar. Yang kelimanya menyangkut keinginan yang belum terjadi. Ya tentu kalau keinginannya sudah terjadi, tidak mungkin ada tawar-menawar ataupun negosiasi. Karena keinginannya belum terjadi, maka terjadilah sebuah tawar-menawar, terjadilah sebuah negosiasi. Dan yang terakhir, berakhir sepakat atau tidak sepakat. Jadi negosiasi itu merupakan bentuk tawar-menawar. Dan dalam tawar-menawar ada yang sepakat dan ada yang tidak. Jadi negosiasi itu tidak selalu harus berakhir sepakat. Kemudian, untuk tugasnya di sini ada teks contoh negosiasi antara pembeli dengan penjual. Lalu tugasnya apa? Tugasnya siapa pihak yang bernegosiasi.
Itu untuk pertanyaan yang pertama, pihak yang bernegosiasi. Kalau melihat contoh di sini, pihak yang bernegosiasi tersebut adalah saya sebagai pembeli dan si penjual. Itu merupakan pihak yang bernegosiasi. Bapak contohkan seperti itu ya. Tapi kalian menjawabnya berdasarkan teks 1 di sini. Apakah negosiasi harus menggunakan bahasa lisan? Yaitu silahkan kalian sampaikan dengan alasan kalian masing-masing. Lalu yang ketiga, bagaimana pertentangan pada teks negosiasi tersebut? Maksudnya teks negosiasi yang pertama ini. Kalau Bapak contohkan di contoh yang negosiasi membeli buku, pertentangannya itu si pembeli pengen harganya murah, si penjual pengen harganya lebih tinggi. Nah, kalau di teks 1 ini silahkan kalian cari sendiri pertentangannya apa. Apa yang menjadi objek tawar-menawarnya? Pertanyaan nomor 4. Di contoh ini yang menjadi objek tawar-menawarnya itu buku. Nah, tapi di teks 1 yang menjadi tugas ini, silakan kalian cari sendiri apa yang menjadi objek tawar-menawarnya. Apa keinginan yang ditawarkan? Oke, keinginan yang ditawarkan dari sisi pembeli pengennya apa? Dari sisi penjual pengennya apa? Nah, itu kalian jawab. Lalu apa keputusan akhirnya? Silakan kalian jawab. Kalau di contoh ini keputusan akhirnya buku itu yang pertama terjual dengan harga 65.000. Itu merupakan keputusannya. Tetapi dalam teks ini silakan kalian cari sendiri. Oke, silakan kalian jawab 6 soal tersebut di buku tulis kalian. Kemudian kalian foto jawaban tersebut, kalian upload pada Google Form absensi yang Bapak sediakan. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika video perdana ini, video pembelajaran pertama ini agak terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian, mudah-mudahan ilmunya bisa kalian pahami. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.